Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 11 IPA maupun IPS. Mohon maaf untuk belajar hari ini. Saya coba menyampaikan pembahasan untuk materi-materi kemarin yang telah kami sampaikan. Namun sebelumnya, marilah tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat serta karunia yang sampai saat ini kita terima, sehingga dalam keadaan pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, juga kesempatan untuk belajar kembali. Dan sesuai dengan yang telah kami sampaikan kemarin, untuk materi-materi yang kami sampaikan, kami sampaikan video untuk pembahasan materi-materinya. Kemudian anak sekalian, untuk video-video nanti kami sampaikan lewat channel YouTube. Namun untuk belajar nanti anak-anak sekalian, kalau misalkan bisa ya di like, di subscribe dan sebagainya, tapi kalau tidak, yang penting untuk belajar anak-anak sekalian. Kami untuk materi ini juga masih belajar dalam penggunaan video pembelajaran, jadi apabila nanti banyak hal yang masih dirasa kurang, mohon untuk dimaklumi. Dan insya Allah ke depan saya mencoba untuk berusaha membuat yang terbaik untuk anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, untuk materi yang pertama kemarin adalah barisan dan deret. Memang untuk kemarin anak-anak telah menerima LKS, tapi materinya kemungkinan beda karena LKS tersebut materinya mengacu pada kurikulum kondisi normal, sedangkan saya menyampaikan materinya saya pilih untuk materi-materi yang mudah sesuai dengan kurikulum kondisi khusus. Jadi untuk materi barisan dan deret ini kemungkinan di LKS hanya sedikit disampaikan, maka dari itu kemarin saya mencoba untuk memberikan materi-materinya, kemudian yang sekarang kami coba untuk memberikan pembahasannya melalui video. Kemudian anak-anak, yang pertama kemarin adalah materi untuk barisan bilangan, babnya barisan dan deret, tapi untuk materi yang pertama pada barisan dan deret adalah materi 1, barisan dan bilangan. Untuk barisan bilangan sendiri dulu di SMP juga sudah dipelajari, yaitu susunan bilangan-bilangan di mana antara suatu bilangan dengan bilangan berikutnya memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, aturan atau pola tertentu tersebut bisa bermacam-macam. Kemudian untuk barisan bilangan sendiri di sini kami buat bentuk umumnya, itu ada U1, U2, U3 sampai UN. Itu artinya U1 suku pertama, U2 suku kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk U1 dan U2 dan seterusnya itu adalah bilangan-bilangan yang dari U1 ke suku berikutnya sampai UN memiliki pola. Ini keterangannya ada di bawahnya tersebut. Untuk suku pertama adalah bilangan pertama pada suatu barisan itu disebut U1. Suku kedua U2 dan seterusnya. Untuk yang terakhir di sini kami tulis sebagai UN. Kemudian sebagai contoh, yang pertama ini ada barisan bilangan 135. Kita perhatikan untuk contoh A, dari suku pertama ke suku berikutnya polanya selalu ditambah 2 dan seterusnya sampai dengan E, yang E itu merupakan deret atau merupakan barisan bilangan kuadrat. Artinya untuk setiap suku didapat dari mengkuadratkan. Kalau suku pertama ya mengkuadratkan 1, suku kedua mengkuadratkan 2, suku ketiga mengkuadratkan 3, dan seterusnya. Didapat barisan bilangan
1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Masih banyak lagi contoh barisan bilangan, bahkan anak-anak bisa membuat sendiri sesuai dengan kehendak anak-anak sekalian membuat barisan tersebut. Dan ini nanti merupakan suatu bahan atau materi yang diujikan dalam tes-tes skolastik atau tes masuk perguruan tinggi, tes masuk perusahaan. Kadang untuk materi psikotesnya menggunakan barisan dan deret ini. Kemudian untuk barisan, atau tadi disampaikan bahwa barisan memiliki pola tertentu. Nah, pola tertentu itu dinamakan rumus umum barisan. Jadi untuk setiap bilangan atau setiap bilangan yang ada pada suatu barisan dari pertama ke bilangan berikutnya sampai yang terakhir mempunyai rumus yang di sini diistilahkan dengan UN. Artinya ketika mengganti N dengan bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya nanti didapatkan suku-suku pada suatu barisan tersebut. Misalkan tadi yang pertama ada barisan 1, 3, 5. Nah, untuk menentukan UN kita lihat pola barisan yang ada. Kemudian kita tebak-tebak atau kita perhatikan dari suku-sukunya, kita mendapatkan UN 2N, UN sama dengan 2N-1. Kalau membuat rumus ketika UN-nya diganti dengan bilangan 1, 2 dan seterusnya, harus cocok mendapatkan suku pada barisan tersebut. Yang kedua ada 1, 4, 7 dan seterusnya. Kalau dilanjutkan ada 10, 13 dan seterusnya. Nah, UN-nya adalah ini 3N-2. Kalau N-nya diganti 1 berarti mendapatkan suku pertama. Kalau N-nya diganti 2 dapat suku kedua dan seterusnya. Dan UN ini kalau membuat rumus harus berlaku untuk setiap suku pada barisan tersebut. Sampai dengan yang E tadi, UN adalah N kuadrat, barisan bilangan kuadrat. Nah, ini semoga dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Kemudian yang kemarin terkait dengan soal-soal atau permasalahan yang ada pada barisan. Yang kemarin sudah dikerjakan pada penilaian awal yang sudah dikerjakan dan jawabannya sudah dikirim melalui form yang kami kirimkan kemarin. Yang pertama diminta untuk menentukan rumus umum barisan. Ini ada 3 soal. Kemudian yang kedua menentukan 4 suku pertama. Artinya cukup menggantikan N yang ada di UN itu dengan 1, 2, 3, 4. Nanti didapat berapa. Kemudian untuk yang ketiga, barisan UN-nya sudah ditentukan rumusnya N-3 kuadrat, diminta untuk menentukan yang A suku pertama dan suku kelima. Berarti cukup mengganti N dengan 1 dan 5. Kalau diganti dengan 1 berarti didapat 1 min 3 min 2 terus dikuadratkan dapatnya 4. Kalau diganti 5 berarti 5 kurangi ini dikuadratkan dapatnya juga 4. Kemudian yang B, suku mana yang nilainya sama dengan 144, artinya suku keberapa yang nilainya sama dengan 144. Nah, ini nanti sudah kami fotokan kemarin pembahasannya, nanti kita lihat. Yang keempat ada UN sama dengan AN kuadrat plus BN. Nah, ini diketahui U1 nya 3, U4 nya 60, diminta menentukan A dan B. Kemudian suku ke-6 nya berapa, artinya kalau sudah ketemu A dan B kemudian nanti N nya diganti 6. Yang terakhir UN sudah diketahui rumusnya, kemudian diminta menentukan 5 suku pertama. Nah, ini saya foto saja untuk kemarin yang sudah dikerjakan. Anak-anak bisa nanti cek kembali di
share-sharean saya di WA grup nih, nanti untuk dicocokkan. Kemarin setelah saya koreksi ada beberapa anak yang nilainya bagus-bagus, bahkan ada yang mendapatkan nilai 100 dari 10 IPA 4. Nanti hasilnya insya Allah saya sampaikan kalau sudah selesai bab, dari siapa yang absen dan nilainya sampai dengan akhir bab satu barisan dan deret mendapatkan nilai berapa, nanti saya share ke anak-anak sekalian biar semua anak mengetahui hasil belajar matematika pada bab 1. Untuk absen memang saya tidak menyampaikan setiap hari yang absen siapa, yang tidak absen siapa. Memang sengaja saya gunakan untuk membedakan mana anak yang rajin dan anak yang tidak rajin. Nanti saya gunakan untuk pertimbangan nilai aspek sikap. Ini untuk jawaban yang kemarin, nanti bisa anak-anak lihat dari nomor 1. Nomor 1 yang A 246 UN-nya 2N. Kemudian min 3, 9, min 27 dan seterusnya, UN-nya rumusnya min 3 pangkat N. Artinya kalau N-nya diganti 1, 2, 3 nanti mendapatkan barisan ini. Kemudian yang C, UN sama dengan 4N plus 1. Kalau N-nya diganti 1, 2, 3 dan seterusnya, ini juga mendapatkan barisan ini. Kemudian yang D ada setengah, 1/6, 1/18 dan seterusnya. UN-nya adalah ini setengah kali 3 pangkat 1 min N, atau setengah kali 1/3 pangkat N min 1 juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, yang UN sudah diketahui, tinggal mengganti UN dengan 1 sampai 4, didapatkan barisan-barisan sesuai permintaan ABC itu. Yang D ini pakai pecahan, ini ngitungnya yang hati-hati. Kalau untuk hitung-hitungan anak-anak dengan pecahan masih kurang, ini mohon untuk berlatih sendiri. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan lewat WA saja, tidak apa-apa, nanti saya jawab. Kemudian untuk yang nomor 3, UN sudah diketahui rumusnya ini. Nah, ini untuk suku pertamanya N-nya diganti 1, mendapatkan 4. Kemudian untuk yang B, UN sudah tahu 144. Nah, ini suku keberapa? Caranya cukup dimasukkan saja. Ada yang ini N-1, UN sama dengan 144, UN tadi rumusnya ini sama dengan 144. Berarti yang dikuadratkan ketemu 144. Ini yang pertama bisa temunya plus minus 12. Yang pertama sama dengan 12. Kalau N-nya 12, N-nya 15. Kalau N min 3 nya sama dengan min 12, berarti N-nya min 9. Ini dari sini kita mendapatkan 2N. Ada N sama dengan 15, ada N sama dengan min 9. Nah, ini karena N ini adalah urutan suku atau suku keberapa, tidak mungkin N-nya negatif. Maka dari itu N yang dipakai atau yang ditanyakan adalah yang 15 yang positif. Nah, kemudian nomor 4 ini. Nomor 4, UN rumusnya sudah tahu, tapi ada A dan B yang belum tahu. Diminta untuk mencari kalau diketahui suku pertamanya 3 dan suku keempatnya 60. U1 sama dengan 3 kita uraikan. Kalau N-nya diganti 1 berarti ketemunya 3, didapat A plus B sama dengan 3. Kemudian yang kedua juga digantikan, N sama dengan ini 4, ketemunya 60, kita gantikan 4 sini, didapat 4A plus B sama dengan 15. Ini sederhananya. Kemudian dari A persamaan 1 dan persamaan 2 yang A dan B nya belum diketahui tadi, kita selesaikan dengan eliminasi.
karena B-nya sudah sama, langsung dikurangkan. Tapi kalau ada yang belum sama, nanti kita samakan dengan mengali-ngali A atau B supaya bisa dieliminasi salah satu terlebih dahulu. Ini karena sudah sama, langsung kita kurangkan, didapat A-nya sama dengan 4. Kalau A sama dengan 4, berarti dimasukkan ke salah satu, kita pilih yang atas, B-nya ketemu min 1. A-nya sama dengan 4, B-nya min 1, kemudian kita masukkan ke rumusnya, UN berarti sama dengan 4N kuadrat min 1N. Ini sudah tidak pakai A dan B. Baru U6 kita cari, ketemunya 138. Ini ada anak kemarin yang mengerjakan betul, berarti mencari sana sini mendapatkan jawaban ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir, cukup menggantikan N yang ada di UN dengan 1 sampai 5 didapat ini. Tapi ngitungnya hati-hati. Dapatnya 3, 10, 23, 42, dan 67. Ini anak-anak sekalian, terkait dengan materi yang pertama, mereview tentang pola barisan dan bilangan. Tapi nanti yang kita pelajari adalah yang khusus untuk di SMA adalah barisan, bilangan aritmatika, dan geometri. Nanti insya Allah kami sampaikan juga untuk video pembahasan ringkasan materi tersebut. Untuk yang pola dan barisan dan bilangan, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian, semoga tetap sehat. Mohon untuk waktu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar, walaupun masih secara daring, tapi insya Allah saya juga berusaha untuk menyampaikan yang kami bisa melalui video-video, melalui channel YouTube yang nanti saya share linknya kepada anak-anak sekalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.